Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal Ismail. Di sini saya akan menjawab 13 soal latihan yang diajukan oleh dosen pengampu saya, Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Oke, langsung saja kita jawab soal yang pertama. Soal yang pertama, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Kurikulum berbasis terpadu meliputi berbagai komponen yang saling berkaitan, yaitu subsistem masukan, yakni siswa, subsistem masukan metode, materi, dan masukan dan masyarakat, subsistem produk lulusan yang dikaitkan komponen evaluasi dan umpan balik. Soal yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Untuk mencapai perubahan perilaku, kurikulum keterpaduan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, suasana lapangan atau violet setting yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas. Yang kedua, pengembangan diri sendiri atau self-development. Yang ketiga, pengembangan potensi yang dimiliki individu atau self-actualization. Yang keempat, proses belajar secara kelompok atau social learning. Yang kelima, pengulangan dan penguatan atau reinforcement. Yang keenam, pemecahan masalah-masalah atau heuristic learning. Yang ketujuh, sikap percaya diri sendiri atau self-confidence. Soal 3, bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Kurikulum terpadu merupakan bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan demikian, komponen terpadu mengintegrasikan komponen-komponen mata pelajaran sehingga batas-batas mata pelajaran tersebut sudah tidak tampak lagi dikarenakan telah dirumuskan dalam masalah atau unit. Soal keempat, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun serta dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia, yang mengacu kepada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta berpedoman pada panduan umum yang disusun oleh BSNP yang telah disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kompetensi daerah. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan KTSP? KTSP merupakan salah satu bentuk realisasi kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan agar kurikulum benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi peserta didik di sekolah dengan mempertimbangkan kepentingan lokal, nasional, dan tuntutan global dengan semangat manajemen berbasis sekolah atau MBS. Soal keenam, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? Dijelaskan oleh BSNP, KTSP dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang keempat, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Yang kelima, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Pusat Penataran Guru Teknologi Bandung 2006 halaman 1. Yang keenam, Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2006. Yang ketujuh, Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses. Yang kedelapan, Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Mulyasya tahun 2007 halaman 151 mengemukakan prinsip pengembangan KTSP antara lain. Yang pertama itu berpusat pada potensi perkembangan serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal. Soal yang ketujuh, apa saja komponen-komponen dari KTSP? Komponen-komponen KTSP meliputi yang pertama, visi dan misi satuan pendidikan. Yang kedua, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, menyusun kalender pendidikan. Yang keempat, menstruktur muatan KTSP. Yang kelima, silabus. Yang keenam, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Soal ke-8, bagaimana pengembangan KTSP?
Tahap kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi analisis sekolah, penyiapan dan penyusunan draft, review, dan revisi, serta finalisasi, pemantapan dan penilaian. Oleh BSNP 2006 halaman 33, KTSP disusun oleh sekolah untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Soal yang ke-9, jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru, hasil penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, perubahan mendasar adalah dikuranginya beberapa mata pelajaran di tingkat satuan pendidikan SD dan SMP, serta dihilangkannya sistem penjurusan pada jenjang atau tingkat satuan pendidikan SMA. Jadi nanti tidak akan ada lagi kasta terbaik dan kasta nomor 2 atau pembuangan, seperti yang terjadi pada saat ini yang katanya jurusan IPA itu favorit anaknya pintar-pintar, sedangkan jurusan IPS dan bahasa itu nomor 2 jurusan pembuangan, anaknya pada bandel-bandel. Soal yang 10, bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Karakteristik kurikulum 2013 adalah dalam setiap pembelajaran memiliki tujuan untuk mengembangkan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, sehingga dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bekal pengalaman belajar yang didapatkan, peserta didik akan menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Mata pelajaran yang ada di dalam kurikulum 2013 akan saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan setiap jenjang pendidikan akan saling memperkuat dan memperkaya pengetahuan yang ada di dalamnya. Soal yang ke-11, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Menurut M. Mulyana, tahun 2013 menyatakan bahwa pengembangan kurikulum 2013 dilandasi secara filosofis, yuridis, dan konseptual. Lalu prinsip-prinsip kurikulum 2013 yaitu yang pertama, ada pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, mata pelajaran merupakan sebuah wadah untuk mewujudkannya pencapai kompetensi. Yang keempat, standar kompetensi lulusan atau SKL diuraikan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, serta perkembangan global. Yang kelima, standar isi diuraikan dari standar kompetensi lulusan SKL. Yang keenam, standar proses diuraikan dari standar isi. Yang ketujuh, standar penilaian diuraikan dari standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi, dan standar proses. Yang kedelapan, standar kompetensi lulusan SKL diuraikan ke dalam kompetensi inti. Kesembilan, kompetensi inti KI diuraikan ke dalam kompetensi dasar KD yang disesuaikan dalam suatu mata pelajaran. Yang 10, penilaian hasil belajar siswa berdasarkan proses dan produk. Yang 11, proses pembelajaran menerapkan pendekatan ilmiah atau scientific approach. Soal yang ke-12, apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Komponen kurikulum 2013 memiliki 5 komponen utama, yaitu yang pertama tujuan, kedua materi, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat organisasi kurikulum, dan kelima evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Artinya, kelima komponen ini yang dilakukan pengembangan. Soal ke-13, bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Rasionalisasi kurikulum 2013 adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum. Kurikulum 2013 rencananya akan mengurangi beban belajar siswa SD melalui penghapusan IPA dan IPS sebagai mata pelajaran dan mengintegrasikannya ke pelajaran matematika. Selain itu juga upaya pemaksimalan pembentukan karakter siswa melalui pendidikan dan pengajaran. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.